Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Majelis Jemaat GKI Bumi Palangka. Bentar lagi kita akan memasuki Jumat Agung dan Paskah. Adapun nas yang ditetapkan sesuai Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis terdapat dalam Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai dengan ayat 30. Mari kita berdoa untuk memasuki pemberitaan firman Tuhan. Demi nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib dan berkuasa, dalam otoritas dan kuasa Tuhan, kami boleh berjumpa dalam renungan harian Majelis Jemaat GKI Bumi Palangka hari ini. Dan kami percaya kami boleh masuk hadirat-Mu dan kami boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami memohon kuasa Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kehidupan kami dan memampukan kami untuk mengerti rahasia ilahi dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 30 dengan judul perikop Yesus memperingatkan Yudas. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Nas kita hari ini mengingatkan kita kembali akan peristiwa yang sakral, yakni jamuan makan malam. Yang ini tentu menjadi suatu bagian dari sakramen gereja, dan inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan melanjutkan dari perintah Tuhan Yesus supaya melaksanakan perjamuan kudus itu. Dan itu terdapat dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Lewat perjamuan makan malam pertama pada Paskah pertama yang terjadi dalam pembacaan tadi, Tuhan Yesus menyatakan bahwa ada di antara murid yang akan menyerahkan dia untuk menerima hukuman mati. Dan murid-murid yang lain bertanya, siapa yang sebenarnya yang akan menyerahkan itu? Dan Simon Petrus memberi isyarat kepada
murid Yesus yang dikasihi yang duduk dekat Yesus, yang tidak lain adalah Yohanes. Dan Yohanes bertanya kepada Yesus, siapa sebenarnya yang dimaksudkan? Dan Yesus menjawab bahwa ia yang akan memberikan roti kepadanya setelah mencelupkannya, dialah orang dimaksud, dan tidak lain itu adalah Yudas sendiri. Dan setelah itu Yudas menerima roti yang diberikan oleh Yesus, dan kemudian ia kerasukan setan. Artinya bahwa ia sudah berada dalam area yang bukan lagi sesuai dengan makna dari perjamuan kudus itu sendiri, karena memang ia tidak layak untuk duduk bersama dalam perjamuan kudus. Sebab itu ia keluar, dan keluar di sini dalam arti ia akan tetap terus untuk melanjutkan rencananya dalam mengkhianati Yesus. Berdasarkan firman Tuhan ini ada beberapa hal penting bagi kita. Yang pertama ialah adanya sebuah kejahatan yang disebut dengan pengkhianatan, dan ini merupakan kejahatan yang besar. Dan bila kita memperhatikan secara mendasar, pengkhianatan ini justru dicetus oleh beberapa mata rantai. Yang pertama ialah keinginan daging dan hawa nafsu. Yudas yang tentunya dalam hal ini ingin menjual Yesus dan ingin mendapat keuntungan dari pengkhianatan itu untuk dirinya sendiri. Dan ini bukti jikalau Yudas sangat dipengaruhi oleh keinginan daging dan hawa nafsu. Kemudian mata rantai yang kedua yang terkait dengan pengkhianatan, yakni tipisnya kesetiaan. Dan ketika Yudas mengikuti Yesus, tentu itu ia lakukan bukan dengan sungguh-sungguh, karena ia memiliki komitmen yang rendah untuk menjadi seorang murid yang baik. Nah, sehingga dengan demikian ketika datang tawaran dari luar yang lebih menguntungkan, maka kesetiaannya semakin pupus. Dan oleh karena itu ia dengan tega untuk mengkhianati Tuhan Yesus sendiri. Kemudian mata rantai yang berikutnya adalah adanya pihak yang ketiga yang ingin mempolitisir keadaan itu untuk kepentingan. Dalam arti di sini ada pihak lain yang memang bertujuan yang negatif terhadap Yesus, yakni kelompok pemimpin agama Yahudi dan orang-orang Farisi. Dan ini adalah orang yang ketiga. Nah, dan ketika mata rantai ini sudah terjalin dengan baik, maka terjadilah sebuah pengkhianatan. Dan pengkhianatan itu berikutnya dieksekusi dengan cara menghakimi, kemudian membunuh Tuhan Yesus itu sendiri. Berikut yang kedua dari nas ini bisa kita perhatikan ialah rendahnya integritas diri dari Yudas Iskariot. Kenapa saya katakan rendahnya integritas diri? Karena ternyata Yudas sebagai seorang murid dan juga ia dipercayakan sebagai seorang bendahara, ia lakukan itu bukan dengan panggilan dan ketulusan hatinya yang sungguh-sungguh, sehingga apa yang ia perbuat tidak sesuai
dengan pikiran, dengan batinnya, dengan hati nuraninya. Oleh sebab itu, ketika integritas seseorang ini katakanlah terbelah, maka ia sendiri akan mengalami suasana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab apa? Orang yang memiliki integritas pribadi yang rendah ataupun sama sekali tidak memiliki integritas, maka di hadapan Tuhan ia akan bersikap munafik. Dan kemunafikan yang semacam ini sangat berbahaya, ya, bagi kehidupan dirinya sendiri maupun juga bagi kehidupan orang lain, terutama bagi kehidupan persekutuan. Nah, kita bisa melihat di dalam cerita tadi, justru kehadiran Yudas Iskariot yang tidak memiliki integritas, ia akan mengacaukan suasana makan malam bersama, atau ya suasana sakral yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Kita bisa melihat tadi bagaimana Yudas Iskariot itu. Nah, berikutnya yang ketiga dari nas ini kita bisa melihat bagaimana sebenarnya Tuhan itu tidak kompromi dengan dosa. Walaupun di dalam nas kita pada saat ini Tuhan merasa terharu kepada Yudas Iskariot. Terharu, memang ia mengasihi Yudas Iskariot. Tetapi di sisi lain, Yudas Iskariot orang yang melakukan dosa, sehingga di hadapan Tuhan dosa tidak bisa diterima, dan Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Nah, sehubungan dengan itu kita sering mendengar orang mengatakan begini, Yudas itu adalah orang yang sangat berarti bagi karya keselamatan Tuhan. Sebab kalau tidak ada Yudas, Yesus tidak mati. Dan Yesus kalau tidak mati, dia tidak jadi sebagai domba Paskah yang dikorbankan. Jadi seolah-olah orang berpikir Tuhan itu mengakomodir kejahatan dan dosa untuk melakukan rencananya. Disinilah saya ingin tegaskan kepada kita bahwa sebenarnya Yesus tidak kompromi dengan dosa. Yang ingin kita lihat di dalam perjalanan Yesus hingga ia mati, kita harus memahami bahwa memang dosa ataupun kekuasaan iblis itu adalah kekuasaan yang memang bisa membinasakan, dan iblis bisa menyeret kita kepada maut. Ya, tetapi Yesus mati, ya, bukan karena Yesus dikalahkan oleh maut, tetapi sebenarnya di balik semuanya itu Tuhan ingin menyatakan otoritas dan kuasanya yang mutlak, bahwa Dia sendiri justru memenangkan atas segala kuasa dan kuasa dosa dan maut itu, sehingga melalui karya keselamatan di dalam Yesus ia tidak mati selama-lamanya, tapi pada hari yang ketiga ia bangkit. Dan ini adalah bukti kalau Yesus tidak kompromi dengan dosa, tetapi justru ia memenangkan kuasa maut dan kuasa dosa itu melalui kebangkitannya. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, ya Allah,
yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kekasih hati dan jiwa kami di dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena kami boleh meraih saat teduh lewat renungan harian Majelis Jemaat GKI Bumi Palangka ini. Semoga kebenaran firman Tuhan boleh dimeteraikan dalam hidup kami, dan firman-Mu boleh menjadi berkat dan menguatkan iman percaya kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.